kembali lagi di channel YouTube aku, di Alexa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah guys, kali ini di vlog aku yang ini aku mendatangkan narasumber Miss Katelia, seorang guru Mandarin. Karena di vlog yang ini aku bakalan bahas seberapa pentingkah bahasa internasional kita Mandarin ini. Nah, Miss, apa kabarnya? Sehat. Ya walaupun masih PSBB nih udah mau diperpanjang, tapi puji syukur sehat terus. Terus ngajar lancar? Ngajar cuman kita sekarang kelasnya online. Oh, sekarang jadi kelasnya belum ada online. kelas tatap muka langsung. Betul guys, semenjak pandemi sekarang kelas online. Nggak sedia time banyak. Aku mau ada pertanyaan nih, berapa pertanyaan untuk Miss Katelia. Oh iya, biasa kalau di sekolah dipanggilnya apa? Miss, guru, atau ibu, atau gimana sih? Karena sebagai guru Mandarin, jadi kita dipanggilnya Lao Shi. Jadi biasanya tuh panggil nama kita dulu. Nama panggilan saya kan Lia. Jadi biasanya murid-murid saya panggil saya dengan Lia Lao Shi. Lao Shi sendiri artinya guru atau miss gitu. Tuh guys, artinya guru, Mandarinnya guru itu Lao Shi. Nah, baiklah, kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab ya guys. Yang pertama, seberapa pentingkah bahasa Mandarin untuk di dunia kita yang sekarang, untuk dunia perbisnisan, dunia di segala bidang? Bahasa Mandarin menurut saya pribadi ya itu sangat penting, karena dari saya awal belajar Mandarin itu di usia 18 tahun. Waktu kecil pun sudah belajar, tapi nggak yang fokus gitu ya, cuman hanya percakapan. Tapi formalitas ketika kuliah langsung masuk bahasa Mandarin. Nah, dari zaman saya itu memang sudah terlihat penting, tapi mungkin tidak sepenting sekarang. Apalagi sekarang kan perdagangan semua ya sudah mulai dikuasai oleh China sendiri ya. Nah udah gitu kan, apalagi di masa pandemik ini banyak sekali barang-barang made in China. Terutama nih pandemik juga kan butuh rapid test kayak gitu ya kan, masker, alat-alat APD, glove. Nah itu banyak banget produk China import gitu. Jadi bahasa Mandarin sangat penting. Karena apa? Kalau kita bisa bahasa Mandarin tuh ya, kita gampang berkomunikasi dengan orang China. Apalagi kalau misalnya kita mau coba berbisnis, nah otomatis kan tawar menawar. Nah tawar menawar kan harus bisa ngomong berapa ini. Nah jadi minimal kita bisa bahasa Mandarin sedikit lah untuk tawar menawar, basic pemula untuk bahasa Mandarin. Jadi kalau menurut saya penting banget, sangat penting banget. Nah jadi kiblat kita nih sekarang pendidikan harus mengutamakan belajar bahasa. Tuh guys, bahasa tuh penting. Selain Inggris nih, Mandarin juga penting guys. Karena sekarang kita perdagangan kita impor dari China, semua pembisnis ambil barang dari Cina. Jadi Mandarin itu penting. Nah itulah penjelasan dari Lause Katelia. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah bahasa Mandarin itu susah sih? Susah relatif. Jadi saya sendiri belum punya basic dulunya belajar. Jadi kalau belum punya basic tuh pasti ngerasa sulit awalnya. Tapi kalau basicnya sudah bagus, tahu dasar-dasarnya, kesananya gampang. Yang penting rajin. Karena kan bahasa Mandarin itu kan kalau untuk ngomong itu harus praktek langsung ya. Sering banyak ngomong dengan orang asing, atau memang kalau di keluarganya ada yang bisa Mandarin, langsung praktek setiap hari ngomong.
Tapi kalau nulis, nah itu harus latihan. Oh, susah ya. Tulis terus tiap hari, hafalin. Aku aja lihatnya langsung mau pingsan. Nah, ya kan? Nah, bedanya itu kita ada tulisan characters namanya. Nah, itu memang susah. Karena banyak sekali goresan-goresan. Iya ya. Satu karakter, satu goresan, lain artinya. Nah, jadi nggak boleh salah. Makanya kalau saya bilang gampang, nggak juga. Tapi kalau saya bilang susah banget, nggak juga. Karena semua bisa dipelajari. Balik lagi tergantung kemauan. Apakah kita mau belajar apa enggak gitu. Nah guys, ternyata bahasa Mandarin itu sedang-sedang aja. Nggak susah dan nggak mudah juga. Jadi yang penting niat belajarnya ada gitu loh. Terus kita ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih cara belajar Mandarin untuk pemula? Biasanya kalau untuk pemula, saya ajarin tuh mulai dari pinyin, namanya Hanyi pinyin. Mungkin sebagian orang nggak tahu ya Hanyi pinyin itu apa. Jadi Hanyi pinyin itu seperti abjad kayak A, B, C. Nah, cuman kalau di Mandarin nggak ada huruf A sampai Z, nggak ada. Jadi dia letternya tuh konsonan atau vokal tapi penggabungan. Contohnya misalnya saya mau ngomong mama, nah itu tulisannya mama, M-A. Nah, Hanyi pinyin itu belajar letter itunya M-A. Cuman ada nadanya. Jadi nada 1, ada nada 2, nada 3, nada 4. Kalau nadanya salah sebut artinya pun lain. Nah, untuk pemula biasa saya ngajarin Hanyi pinyin dulu, terus baru ke goresan. Nah, biasanya saya ajarinnya komunikasi yang gampang diingat, percakapan sehari-hari. Contoh, mau makan apa, kamu sedang ngapain, apa kabar, nama kamu siapa, ya hai, terus tinggal di mana, kegiatan kamu apa, hobinya apa. Nah, lebih kayak gitu sih. Karena bahasa Mandarin sendiri kalau untuk udah tahu basicnya lancar ya, nanti ngomong pun lancar ya. Yang penting kosakatanya kita ingat, vocabnya gitu. Jadi awal mulanya ya harus tahu basicnya dulu. Kalau basicnya bagus, dasarnya bagus, kesananya pasti bagus gitu. Gitu guys, yang penting awalnya belajar basic dulu. Semua kan dari nol. Yang penting niat belajar. Kembali lagi ke niat. Nggak ada niat nggak akan bisa. Nah, aku bakalan lanjut ke pertanyaan yang keempat guys. Gimana sih kita untuk bisa belajar Mandarin? Apakah harus kuliah? Apakah harus les? Apakah harus ikut kursus? Apakah bisa private di rumah? Nah, untuk belajar bahasa Mandarin itu sekarang banyak banget caranya. Apalagi kan Mandarin sekarang juga udah masuk ke kurikulum ya. Kalau untuk anak-anak, kalau dia sekolahnya swasta itu sudah ada dari mulai TK mereka sudah belajar bahasa Mandarin. Tapi kalau sekolah negeri, pemerintah sudah masukin loh kurikulum mulai dari SMP. Nah, mereka sudah ada Mandarin, tapi ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan gitu. Seminggu sekali biasanya. Nah, SMP dan SMA. Nah, jadi kalau misalnya untuk usia-usia anak-anak, mereka udah bisa dapat Mandarin di sekolah. Kalau misalnya belum dapat, nah bisa les, panggil guru ke rumah. Tapi kan sekarang zamannya udah canggih ya, udah bisa Google apapun, ada Google Translate, ada YouTube. Nah, kalian mungkin bisa cari searching Mandarin online class atau belajar lagu Mandarin. Nah, semua udah ada di tinggal klik aja di Google. Jadi kalau misalnya mau tahu belajar di mana untuk yang formal, memang bagusnya kalau minat banget ambil kuliah sastra bahasa China. Iya, jadi mereka sebutnya sastra China. Jadi belajar bahasa China. Boleh kuliah di Indo, boleh juga di luar.
Kalau di Indo sekarang pun udah banyak jurusan Mandarin, jurusan sastra China. Salah satunya di BINUS, Universitas Indonesia. Oh iya. Terus di UBM. Nah, beberapa universitas terkenal tuh sudah mulai buka sastra China. Nah, jadi kalian yang habis lulus SMA boleh banget daftar kuliah sastra China. Karena sekarang tuh peminatnya untuk pekerjaan bahasa Mandarin banyak, tapi orangnya nggak ada, masih sedikit. Jadi kalau kita mulai belajar, pasti kalian dicari orang terus deh. Nah, untuk cari uang tuh lebih gampang kalau bisa bahasa Mandarin. Jadi kalau mau belajar banyak banget caranya. Bisa online class, mungkin kalau pandemik sekarang kan kita nggak bisa tatap muka, jadi ada online class. Nah, bisa juga dari YouTube sementara ini, gitu sih. Oh, jadi sekarang guys, memang bahasa Mandarin itu sangat penting. Dan bahasa Mandarin nih kalau kalian udah bisa, kalian tuh gampang. Mau bisnis ke Cina gampang, mau bikin online class, kursus gampang, nggak akan susah. Terus aku juga mau nanya, Lause sendiri mengadakan kursus-kursus atau online class atau jadi guru private? Kalau saya pribadi, saya masih mengajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Nah, saya mengajar mulai dari usia TK sampai dengan SMA untuk taraf pendidikan sekolah. Nah, tapi saya punya tempat kursus Mandarin sendiri. Namanya Yinhua Xueyuan. Nanti jadi kita buka program 1 tahun untuk belajar bahasa Mandarin, tapi untuk kalangan orang dewasa. Jadi boleh masuk mulai dari umur 15 tahun sampai dengan adults umur 40 sampai 50 tahun masih boleh. Yang penting otaknya masih encer ya. Nah, jadi kebetulan memang saya sudah mengajar di Mandarin itu kurang lebih sudah mau 15 tahun ya. Jadi ya semua berbagai tingkatan level udah pernah saya pegang gitu. Nah, sekarang karena private ke rumah-rumah udah susah ya, jadi sekarang kita online class. Bagi siapa aja yang mau belajar bisa langsung. Kalau kalian mau belajar Mandarin, mau online class atau mau kursus juga setelah pandemi ini udah nggak ada nih, aku kasih rekomendasikannya di sini. Dan ini yang akan mengajar kalian, dan juga bakal ada guru-guru lain lagi yang bakalan ngajar, yang pastinya guru-guru profesional dan berpengalaman. Nah guys, aku bakal nanya lagi guys, pengalaman pribadinya Miss Katelia ini sebagai guru Mandarin. Apakah senang terus, apakah susah, apakah selalu flat gitu kan? Nah, kita tanya ya. Awalnya saya tuh belajar bahasa Mandarin karena suka FC. Tahu gak FC? Meteor Garden. Nah, pasti tahu nih yang umur-umur dulu ya, umur lahir tahun 80-an nih harusnya tahu film Meteor Garden. Jadi zaman dulu tuh kenapa saya suka Mandarin, pengen belajar karena FC itu. Saya pengen kerja di China, di Taiwan gitu, jadi penyiar gitu ya. Sebenarnya maunya saya bukan jadi guru, maunya jadi komunikasi di bidang hubungan internasional atau jadi penyiar broadcasting. Tapi ternyata sekarang jadi guru. Nggak apa-apa sih, banyak kasih ilmu buat orang lain, saya juga suka gitu. Nah, pengalaman saya awalnya saya kuliah tuh semester 3 saya udah sambil kerja. Jadi saya udah ngajar private ke rumah-rumah dulu untuk usia playgroup sampai dengan TK.
Jadi habis itu ngajar di tempat kursus, terus ngajar sama bos orang Taiwan, ngajar sama bos orang China. Kenapa saya pilih begitu? Supaya langsung kepake. Jadi kan kamu udah kuliah nih, tapi kan kamu harus lancarin ngomong, ya kan? Mau nggak mau kamu harus praktek kan. Nah, lingkungan itu mempengaruhi. Jadi kalau lingkungannya semuanya mau Mandarin, pasti kamu nanti lebih jago lagi ngomongnya, lebih lancar gitu. Jadi pengalaman yang paling baik adalah kita belajar bahasa Mandarin jangan hanya teori aja, praktek langsung, itu paling cepat ya. Jadi pengalaman saya kalau kalian mau coba belajar Mandarin, jangan cuma teori, ayo belajar ngomong salah it's okay, nanti juga ada yang koreksi, yang penting cus ngomong aja cus gitu ya. Yang penting terucap ya, terucap, mau nadanya salah nggak apa-apa, nanti bakalan diperbaiki itu sendiri. Nah terus saya selain itu ya setelah itu baru saya buka kursus sendiri. Nah, jadi setelah lulus kuliah saya kerja di salah satu sekolah sambil saya buka kursus sendiri Mandarin di daerah Bekasi waktu itu. Nah sampai dengan hari ini. Di mana? Nah kalau sekarang saat ini saya buka di Jakarta, di Cideng. Nah jadi kalian yang orang-orang Jakarta bisa lebih deket untuk belajar bahasa Mandarin. Follow, jangan lupa Instagramnya. Terus alamatnya bakalan ada juga di Instagramnya, nomor teleponnya kalau kalian berminat untuk sekolah Mandarin. Terus mau nanya nih, biayanya mahal nggak sih? Enggak mahal. Enggak mahal. Jadi nanti selain dapat program belajar bahasa Mandarin selama 1 tahun, dapat magang juga, magang kerja, karena saya kebetulan punya lembaga sendiri. Kalian bisa magang di tempat kami, di sekolah kami gitu. Enak loh guys, bisa terus dikasih magang. Ada tes HSK. Kalau dalam bahasa Inggris kan tes TOEFL tuh, tapi kalau Mandarin namanya tes HSK. Singkatannya HSK. Apa itu? Hanyu Shui Ping Kao Shi. Nggak tahu. Hanyu itu bahasa Mandarin, Shui Ping itu tingkatan atau level, Kao Shi itu artinya ujian. Jadi kita dapat tes HSK. Jadi di tes HSK. Selama program 1 tahun itu minimal kalian sudah bisa masuk HSK level 3. Jadi kalau level 3 itu kalian punya sertifikat itu, kalian bisa sekolah lagi terusin ke China. Oh, jadi sehabis kursus sama Miss bisa sekolah ke luar negeri? Betul. Bisa ambil beasiswa. Apalagi kalau kalian rajin belajarnya, pinter. Nah banyak banget pemerintah China tuh banyak kasih kita program beasiswa. Jadi jangan takut mau belajar tuh harus punya duit banyak, enggak juga. Yang penting mau dulu, niat dulu. Nah pasti ada jalan. Buktinya sampai dengan hari ini saya ada di sini itu bukan satu kebetulan akhirnya bisa bergerak di bidang Mandarin, karena saya pribadi ngerasain Mandarin itu manfaatnya banyak banget. Jadi saya banyak sekali peluang-peluang bisnis di Mandarin. Bahkan selain saya jadi guru, kadang-kadang saya tuh suka bantuin kantor-kantor untuk jadi penerjemah. Wow. Selain itu misalnya kamu butuh untuk ditemenin nih cari barang buat dijual di Indonesia, ya kan? Biasa kan bisnis apa ya? Aduh, cari barang nih tas di China gitu kan. Tapi kan kamu nggak ngerti ya. Bisa. Nah, bisa minta tolong juga ke kami. Ada timnya. Nanti kalian bisa cari produk-produk China apa yang bagus untuk dijual belikan di Indonesia. Otomatis kan harus bisa bahasa Mandarin kan. Iya. Nah, jadi peluang-peluang bisnisnya banyak banget. Cari duitnya gampang di bahasa Mandarin gitu. Jadi kalau udah bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, aduh. Kalian dicari orang, jadi uang yang datang ya. Bukan kalian yang cari uang loh, uang yang datang gitu. Nah guys, kan gimana kalian sudah dengar penjelasan dari Lauselia? Tertarik nggak untuk belajar Mandarin tuh?
Kalau belajar Mandarin udah bisa Mandarin, bukan kita yang kejar uang tapi uang yang cari kita. Betul banget. Nah, orang yang cari kita karena di tahun demi tahun perdagangan dunia bakal menggunakan dikuasain China. wow. Ya lihat sendiri dah, pokoknya apalagi zaman anak milenial sekarang ya, itu harus banget kiblatnya sekarang belajar bahasa Mandarin. Iya. Jadi jangan sampai menyesal, mumpung masih ada waktu belajar bahasa Mandarin gitu. Nih, kamu mau tahu nggak? Aku ajarin sedikit ya. Iya, boleh. Nah, contohnya tadi kamu tanya apa kabar? Iya, Nah, apa kabar? nah, bahasa Mandarin apa kabar itu ni hao ma. Nah, itu dia artinya apa kabar. Ni hao ma, coba. Ni hao ma. Nah, terus dijawab dong. Kalau baik bilangnya wo hen hao. Wo hen hao. Nah, itu artinya saya sangat baik. Keadaannya artinya baik. Mm-mm. Wo hen hao. Jadi kalau mau nanya balik, kamu gimana? Nah, itu bahasa Mandarinnya Nina. Nina. Nah, artinya how about you? Nah, Oh, terus kamu jawab wo ye hen hao. panjang juga ya. Iya. Wo yen hen Ye hao. Wo ye hen hao. hao artinya saya juga baik. Itu contoh ya, hanya menanyakan kabar. Gampang nggak? Ih, gampang guys, aku aja juga bisa. Apa Nah. kabar? Ni hao ma. Nah, Tuh. gitu. Udah bisa, baru sebentar udah bisa tuh ngomong satu kalimat. Kalau Iya. tanya nama gimana? Tanya nama tuh, Tanya nama ya. ni jiao shenme mingzi? Wow, panjang Coba. banget. Ni jiao Ni jiao shenme shen ma mingzi? ming chu. Artinya siapa nama kamu? Ni hao Ni jiao ni jiao shen ma mingzi. ming chu. Mingzi itu nama, shenme itu apa? Ni jiao, Ni nama jiao. panggilan kamu siapa? Jadi artinya sama juga dengan siapa namamu. Hmm. Jawabnya gampang. Wo jiao Lia. Jadi kalau kamu namanya siapa? Alexa. Ah, tuh udah bisa langsung 2 kalimat kan? Ni jiao shime mingzi? Wo jiao Lia. Gitu. Ni hao ma? Wo hen hao. Begitu. Jadi mudah banget belajar. Gampang guys sebenarnya, yang penting mau belajar dan niat. Biayanya nggak mahal kok, murah meriah. Ya, Nah, hubungi aja nanti Yinhua Xueyuan, sekolah bahasa Mandarin di Jakarta. ya di add aja ya, di follow Instagramnya. Nah guys, terima kasih sudah menonton vlog aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ke depannya di tahun-tahun yang akan datang, karena Mandarin itu penting sekali. Dia setelah menjadi bahasa internasional kedua dari bahasa Inggris. Selain bisa bahasa Inggris, kalian bisa Mandarin. Uang yang bakal menyamperin kalian, bukan kalian mencari uang. Tuh guys, seperti Lau Selia ini, dia sudah menjadi guru yang sukses, sudah bisa mengajar, memberi ilmu, udah menghasilkan banyak. Kita ini patut dicontoh guys. Nah, sekian, terima kasih. Jangan lupa ya guys, di subscribe, di like, comment, dan share. See you on my next video. Oke, bye.